Suara knalpot free flow dari motor Yamaha Vision biruku memecah keheningan jalanan aspal yang mulai rusak. Jam yang kupasang sendiri di speedometer digital menunjuk angka 9 malam. Tapi rasanya dunia sudah tidur sejak 1 abad yang lalu. Di kiri dan kanan jalan, pohon-pohon sengon berdiri tegak seperti barisan tentara mati yang mengawasi siapa saja yang berani melintas. Udara malam itu aneh, dingin. Tapi bukan dingin sisa hujan. Ini jenis dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Jenis dingin yang membuat bulu kuduk berdiri bukan karena suhu, tapi karena insting purba manusia yang berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Yan, kau merasakannya? Suara itu lembut, mendayu, namun memiliki getaran yang bisa meruntuhkan keberanian laki-laki dewasa. Itu suara Sinta. Dia tidak duduk di jok belakang secara fisik, tapi aku bisa merasakan beban keberadaannya. Seolah ada sesuatu yang memeluk pinggangku erat, menempelkan pipinya di punggungku yang terbalut jaket kulit hitam. Aroma melati yang menenangkan bercampur aroma segar parfum mahal samar-samar tercium di hidungku. Parfum khas Sinta yang selalu muncul saat dia bersemangat. Diamlah Sin, konsentrasiku pecah. Gumamku pelan. Mataku tetap fokus ke jalanan berbatu yang kini mulai menanjak. Kau tegang sekali, Rian. Santailah sedikit. Ada aku di sini. Sinta terkekeh pelan. Energi di depan sana besar sekali, pekat, hitam, seperti nanah yang sudah lama tidak dikeluarkan. Aku suka. Aku hanya menghela nafas panjang. Sinta memang bukan jin sembarangan. Dia entitas tingkat tinggi. Sosok yang bagi sebagian dukun mungkin dianggap sebagai ratu. Tapi bagiku, dia adalah partner, teman, dan entahlah. Hubungan kami terlalu rumit untuk dijelaskan dengan logika manusia. Yang jelas, dia brutal, sangat brutal jika sudah marah. Di depan sana, sekitar 10 meter, motor Honda Astrea Grand butut melaju terseok-seok. Asap putih mengepul dari knalpotnya. Baunya menyengat. Itu Mbah Margono, guru spiritualku yang kelakuannya lebih mirip pelawak Sri Mulat daripada orang sakti. Helm cidoknya miring ke kiri, dan kain sarungnya yang tersesat mencari warung kopi. Padahal, di balik wajah keriput dan tawa cengengesan itu, tersimpan ilmu kejawen kuno yang bisa membelah lautan jin. Kami sedang menuju sebuah desa terpencil di sudut kabupaten. Namanya Desa Karangsetra. Kabarnya, ada satu sudut di desa itu, tepatnya di dekat punden tua di pinggir hutan jati, yang sedang hajatan dalam tanda kutip. Bukan hajatan manusia, tapi hajatan mereka yang tak kasat mata. Bah, masih jauh nggak? Teriakku, mencoba mengalahkan suara angin. Mbah Margono menoleh sedikit. Motornya oleng sesaat, yang membuat jantungku hampir copot. Dia melambaikan tangan kirinya, memberi isyarat, sedikit lagi. Saat kami memasuki gerbang desa, yang hanya ditandai dengan gepurak bambu reot dengan cat merah putih yang sudah mengelupas. Mungkin gapura bekas Agustusan tahun-tahun yang dulu. Atmosfer berubah drastis. Jika di jalan tadi dinginnya menusuk, di sini udaranya berat, seperti berjalan di dalam lumpur. Tekanan udara menekan dada, membuat nafas terasa sesak. Banyak yang menyambut, bisik Sinta lagi. Kali ini suaranya tidak menggoda. Nada suaranya waspada. Mereka lapar, Yan. Aku tahu, Sin. Jawabku dalam hati. Mata batinku yang sejak lahir sudah terbuka lebar tanpa kuminta, mulai menangkap siluet-siluet hitam di atas atap rumah warga. Sosok-sosok pungguk, sosok-sosok tanpa kepala
hingga bola-bola api kecil yang melayang di antara pohon pisang. Mereka semua menoleh ke arah kami, ke arah Fiction biruku dan Astrea Putut Mbah Margono. Kami berhenti di sebuah pos ronda yang cukup besar di ujung jalan aspal. Di sana, kerumunan orang sudah menanti. Wajah-wajah mereka pucat, diterangi oleh cahaya obor dan senter yang menari-nari gelisah. Kepanikan itu yang kucium. Bau keringat dingin bercampur ketakutan massal adalah aroma paling jujur dari manusia. Begitu Mbah Margono memarkirkan motornya dengan standar samping yang berdecit nyaring, seorang pria paruh baya dengan seragam hansip yang kancingnya salah pasang langsung berlari menghampiri. Itu pasti Pak RT. Alhamdulillah, Gusti Allah matur nuwun. Mbah Margono, akhirnya panjenengan sampai juga, Mbah, seru Pak RT. Suaranya bergetar hebat. Dia menyalami tangan Mbah Margono dengan dua tangan. Mengguncangnya seolah Mbah Margono adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Tenang Pak RT, tenang. Ojo kupuh, muda sepuh. Jangan panik, nanti cepat tua. Mbah Margono terkekeh, merapikan pecinya yang miring. Ada apa toh ini sebenarnya? Kok auranya semrawut, berantakan begini? Seperti pasar malam, tapi yang jualan setan semua. Aku turun dari Fiction, melepas helm full face-ku. Sinta sudah turun lebih dulu, berdiri di sampingku. Tentu saja tak ada yang bisa melihatnya selain aku dan Mbah Margono. Wujud Sinta malam ini terlihat sopan untuk ukurannya. Wanita cantik, berambut panjang sepinggang, mengenakan gaun Jawa kuno, berwarna merah darah. Namun matanya menatap tajam ke seluruh penjuru, dan tangannya siap mengepal, seolah selalu bersiaga jika adanya serangan dadakan. Dan auranya kini berubah menjadi aura yang cukup mengganggu untuk makhluk yang tidak suka akan kehadiran Sinta. Dia menatap warga desa dengan tatapan menilai, seperti singa menatap kawanan domba. Mbah, si Tole, anaknya Bu Parti. Pak RT menuju ke arah seorang wanita yang sedang menangis histeris di bangku panjang pos ronda, ditenangkan oleh ibu-ibu lain. Si Tole hilang, Mbah. Barusan saja pas maghrib tadi. Cerita detailnya, jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang ditambah Pak RT. Potongku tegas. Aku mendekat, berdiri di samping Mbah Margono. Pak RT menatapku sebentar. Mungkin bingung melihat anak muda dengan jaket kulit dan celana jeans sobek-sobek ikut campur urusan mistis. Tapi melihat Mbah Margono diam saja, dia melanjutkan. Ada saksi mata, Mas. Pak Warto. Dia yang lihat terakhir kali. Pak RT menarik seorang pria kurus kering yang duduk meringkuk di sudut. Pria itu, Pak Warto, memegang sabit pemotong rumput dengan tangan gemetar. Matanya nanar, menatap kosong ke kegelapan arah hutan. Pak Warto, panggil Mbah Margono lembut. Menepuk bahu pria itu. Ada sedikit energi hangat yang disalurkan Mbah Margono lewat tepukan itu, membuat Pak Warto tersentak sadar dari traumanya. Apa yang sampean lihat? Pak Warto menelan ludah. Jakunnya naik turun. Saya tadi pulang ngarit, mencari rumput. Pas surut menjelang malam, Mbah. Di pojok desa dekat pohon beringin kembar itu. Suaranya tercekat. Saya lihat si Tole. Dia jalan sendirian ke arah semak-semak. Terus desakku. Saya teriak, Mas. Tole, pulang wes bengi, sudah malam. Dia menoleh, Mas. Tapi Pak Warto mulai menangis. Ketakutan mulai menyergapnya. Tapi matanya putih semua. Dan dia senyumnya lebar sekali, sampai ke telinga. Bukan senyum si Tole. Terus dari belakang pohon beringin itu ada tangan panjang, ireng, hitam, berbulu, menarik Tole masuk ke dalam gelap.
cepat sekali. Wush, hilang. Suasana hening seketika. Hanya suara isak tangis Bu Parti yang terdengar menyayat hati. Angin berhembus kencang, mematikan salah satu obor yang dipegang warga. Sontak, beberapa warga menjerit kaget. Menarik, ditarik tangan berbulu ya? Mbah Margono malah tertawa kecil, walau matanya tidak tertawa. Matanya tajam menatap ke arah ujung jalan desa yang gelap gulita, tempat pohon beringin kembar itu berada. Wah, ini bukan sekedar lampor lewat ini. Ini ada yang punya hajat besar. Rian, panggil Mbah Margono. Nadanya berubah serius. Coba kamu scan pakai mata batinmu. Ajak konco ayumu itu. Mbah mau nyiapin ubur rampe perlengkapan. Sebentar. Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Aku berjalan menjauh sedikit dari kerumunan, menuju batas di mana cahaya lampu pos ronda tak lagi mampu melawan kegelapan. Sin, bisikku. Siap Yan, jawab Sinta. Tiba-tiba hawa dingin merasuk ke dalam tubuhku. Bukan merasuki untuk menguasai, tapi penyelarasan frekuensi. Penglihatanku yang semula normal kini berubah. Dunia menjadi monokrom, abu-abu, hitam, dan putih. Namun, energi-energi spiritual terlihat menyala dalam berbagai warna. Aku memejamkan mata fisikku dan membuka mata batin selebar-lebarnya. Sing! Pemandangan di depanku berubah total. Desa Karangsetra bukan lagi desa biasa. Di pandangan batinku, jalanan desa ini dipenuhi kabut hijau beracun. Dan di ujung sana, di arah pohon beringin kembar itu, ya Tuhan, ada pilar energi hitam pekat yang menjulang ke langit, berputar seperti tornado. Di sekitarnya, ribuan makhluk-makhluk kecil, kuntilanak merah, genderuwo kerdil, pocong yang melompat tak beraturan, sedang berpesta. Mereka menari-nari mengelilingi pusat energi itu. Fokus ke pusatnya Yan, cari anak itu, bisik Sinta tepat di telingaku. Tangannya yang dingin menuntun pandanganku, menembus kabut tebal itu. Aku memfokuskan pandangan, menembus lapisan demi lapisan dinding astral. Rasanya seperti menyelam di air keruh dengan mata terbuka, perih dan menekan kepala. Dan di sanalah aku melihatnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di akar pohon beringin yang paling besar, yang akarnya mencuat keluar tanah seperti urat-urat bumi yang meledak, duduk sesosok makhluk yang mengerikan. Tingginya mungkin sekitar 3 meter jika berdiri. Kulitnya pucat seperti mayat yang sudah direndam formalin berbulan-bulan, penuh dengan porok yang mengeluarkan nanah hitam. Rambutnya gimbal, panjang menyapu tanah, dipenuhi kutu-kutu sebesar kalajengking yang merayap keluar masuk dari kulit kepalanya. Wajahnya hancur, hidungnya rata, mulutnya robek vertikal, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak beraturan. Namun yang paling mencolok dan paling menjijikan adalah payudaranya. Sepasang payudara yang sangat panjang, gepeng, dan keriput menjuntai ke bawah hingga menyentuh tanah, lalu melilit tubuh kecil yang ada di pangkuannya. Itu Tole, anak yang hilang itu. Tole tampak tidak sadarkan diri, atau mungkin terhipnotis. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak putih. Salah satu puting susu dari payudara makhluk itu yang hitam dan besar seperti batu kali dipaksakan masuk ke mulut Tole. Makhluk itu sedang menyusuinya, tapi bukan air susu yang keluar, melainkan asap putih tipis. Itu saripati kehidupan Tole. Anak itu sedang dikuras nyawanya perlahan-lahan. Bangsat! Umpatku keras. Hei gombel, desis Sinta. Suaranya terdengar jijik sekaligus marah. Tapi ini bukan wewe gombel biasa Yan. Lihat di dahinya. Aku memperjelas pandangan. Di dahi makhluk itu tertanam sebuah batu kristal berwarna ungu gelap yang bersinar redup. Batu itu memancarkan denyut energi yang menyedot aura di sekitarnya. Setiap kali batu itu berdenyut,
Tubuh Wewe Gombel itu membesar sedikit dan cengkeramannya pada Tole semakin kuat. "Bah!" Aku berbalik badan, berlari kembali ke arah Mbah Margono. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur di pelipis. "Sudah ketemu Wewe Gombel, Mbah, di Beringan Kembar. Anaknya sedang disusui. Kondisinya kritis, nyawanya sudah mulai redup." Warga yang mendengar penjelasanku langsung gaduh. Buparti pingsan seketika. Mbah Margono yang sedang membakar kemenyan di atas cobek tanah liat menghentikan gerakannya. Asap kemenyan mengepul, membentuk pola aneh. Dia memejamkan mata sebentar, lalu membukanya dengan kilatan yang berbeda. Kali ini, sisi konyolnya hilang sepenuhnya, berganti dengan aura seorang pendekar sepuh yang disegani. "Bukan cuma Wewe Gombel, kata Mbah Margono. Suaranya berat dan berwibawa. "Mbah lihat sesuatu yang lain. Itu yang dijidatnya. Itu mustika Ratu Kelabang." "Mustika?" tanyaku bingung. "Mbah, kita harus selamatkan anak itu dulu. Persetan dengan mustika." "Justru itu masalahnya, Rian," sentak Mbah Margono. "Mustika itu yang bikin tempat ini jadi sarang demit. Mustika itu magnetnya. Kalau kita cuma ambil anaknya tanpa ngurusin mustikanya, si Tole bakal ditarik balik, atau malah tubuhnya hancur karena ikatan energinya putus paksa. Wewe Gombel itu cuma wadah. Dia dikendalikan oleh naluri mustika itu untuk mencari tumbal anak-anak murni guna memperkuat energinya." Mbah Margono berdiri, menyingsingkan lengan baju batiknya. "Begini pembagian tugasnya. Kita ndak bisa pakai cara halus. Negosiasi sudah telat. Ini harus pakai cara keras. Rogoh Sukmo." Aku menelan ludah raga Sukma, melepas jiwa dari tubuh untuk bertarung penuh di dimensi astral. Ini berbahaya. Jika tubuh fisikku diganggu saat jiwaku pergi, aku bisa mati atau gila selamanya. Atau jika aku kalah di sana, aku tidak akan pernah bisa kembali. "Kamu dan Sinta," Mbah Margono menunjuk dadaku. "Tugas kalian adalah frontliner. Kalian hajar itu Wewe Gombel, bikin dia sibuk, bikin dia kesakitan sampai dia melepaskan Tole. Ambil anaknya, bawa lari ke perbatasan desa astral. Lalu Mbah akan masuk lewat jalur belakang. Mbah mau ambil mustika itu. Mbah harus memutus koneksi energi antara mustika dan si Wewe. Selama mustika itu nempel, Wewe itu immortal. Immortal, nggak bakal bisa mati, abadi. Lukanya bakal sembuh terus." "Gila," gumamku. "Itu Wewe Gombel ukurannya raksasa, Mbah. Dan dia di kandangnya sendiri. Makanya kamu bawa Sinta." Mbah Margono nyengir. Gigi ompongnya terlihat sedikit, mengembalikan sedikit aura konyolnya di tengah ketegangan. "Pacarmu itu kan galak, cocok lawan Wewe." Sinta muncul di sebelahku dengan ekspresi yang siap untuk menghajar siapapun yang mengganggu di hadapannya. "Dengar itu, Yan. Mbah Margono tumben memintaku untuk menghajar makhluk itu." "Bukan waktunya bercanda," bentakku. Aku menoleh ke Pak RT. "Pak, siapkan tempat datar, gelar tikar, pagari kami dengan warga. Apapun yang terjadi, jangan sentuh tubuh saya dan Mbah Margono. Kalau kami kejang-kejang, biarkan saja. Kalau ada yang kesurupan, ikat saja. Jangan pedulikan kami, paham?" Pak RT mengangguk panik, langsung memerintahkan warga menggelar tikar pandan di tengah jalan. Obor-obor ditancapkan melingkar sebagai pagar gaib sederhana. Aku duduk bersila di atas tikar, berhadapan dengan Mbah Margono. Di sekeliling kami, warga membaca doa-doa dengan suara gemetar. Suara jangkrik sudah lama hilang, digantikan suara lolongan anjing yang bersaut-sautan dari kejauhan. "Siap, Yan?" tanya Mbah Margono. "Siap, Mbah." "Bismillah." Aku menarik nafas dalam-dalam, mengatur ritme jantung, memusatkan pikiran ke titik antara kedua alis, ajian raga Sukma.
Mantra-mantra kuno berputar di kepalaku. Perlahan, suara warga yang mengaji terdengar menjauh. Tubuhku terasa berat, seperti ditimpa beton. Lalu tiba-tiba, plong, ringan. Aku membuka mata. Aku melihat tubuhku sendiri sedang duduk bersila dengan kepala tertunduk. Di depanku, Mbah Margono juga sudah keluar dari raganya. Wujud astral Mbah Margono terlihat jauh lebih muda, kekar, dan mengenakan pakaian Jawa lengkap dengan keris di pinggangnya. Tumben terlihat gagah sekali orang tua ini. Di dunia astral, Mbah Margono nggak ompong kali ya? Kemarin kan udah pesan gigi palsu dari Jerman ya? Dan di sampingku, Sinta. Kali ini dia dalam wujud tempurnya. Gaun merahnya berubah menjadi zirah kulit ketat berwarna hitam kemerahan. Rambutnya melayang-layang seolah di dalam air. Berubah warna menjadi putih perak. Tangannya sudah menggenggam pedang berwarna biru muda yang diambil dari dalam tubuhnya. Aura merah pekat menguar dari tubuhnya, panas dan membakar. "Ayo Yan," desis Sinta. Suaranya kini memiliki gema ganda yang mengerikan. Kita robek mulut nenek tua itu. Kami melesat terbang, bukan terbang seperti burung, tapi seperti ditarik oleh gravitasi horizontal. Meluncur cepat, menembus kegelapan menuju pohon beringin kembar. Semakin dekat ke lokasi, pemandangannya semakin seperti neraka. Di dimensi astral, area pohon beringin itu adalah sebuah kawah lumpur darah. Pohon beringin itu sendiri bukan kayu, melainkan tersusun dari ribuan tulang belulang manusia yang menyatu. Daun-daunnya adalah potongan kulit wajah yang menjuntai. Bau amis darah begitu menyengat hingga rasanya ingin muntah. Padahal aku sedang tidak punya perut fisik. Wah! Raungan menggelegar menyambut kedatangan kami. Si Wewe Gombel sadar kami datang. Dia bangkit berdiri. Tingginya ternyata lebih dari perkiraanku. Hampir 5 meter. Payudaranya yang menjuntai itu bergerak-gerak hidup seperti ular piton. Melilit tubuh kecil Tole yang kini tampak seperti boneka kain lusuh. Wajah Wewe Gombel itu menatap kami. Matanya yang bolong mengeluarkan belatung. Dia membuka mulutnya, dan lidah yang sangat panjang, penuh duri, menjulur keluar, meneteskan liur hijau yang mendesis saat menyentuh tanah astral. "Kalian berani mengganggu makananku?" Suaranya seperti gesekan lempengan besi berkarat, menyakitkan telinga. "Makan ini bangsat!" teriakku. Aku menghentakkan tangan kanan ke depan. Aji Braja Musti. Sebuah bola energi kuning keemasan melesat dari telapak tanganku, menghantam wajah Wewe Gombel itu. Boom! Ledakan itu cukup keras, membuat kepala makhluk itu terlempar ke belakang. Daging pipinya hangus terbakar. Namun, detik berikutnya, cahaya ungu dari mustika di dahinya bersinar terang. Daging yang hangus itu tumbuh kembali dalam hitungan detik, disertai suara kretek-kretek tulang yang menyambung. Dia tertawa. Tawanya mengguncang tanah pijakan kami. "Tidak mempan, Yan," teriak Mbah Margono yang melesat ke arah samping, mencoba memutari makhluk itu untuk menuju punggungnya. Mustika itu melindunginya. "Alihkan perhatiannya. Sinta, serang!" perintahku. Sinta tidak perlu disuruh 2 kali. Dia melesat bagaikan kilat merah. "Iya!" Sinta mendarat tepat di bahu kanan Wewe Gombel itu. Sabetan-sabetan pedangnya menghujam dalam ke daging busuk makhluk itu, merobeknya dengan brutal. Darah hitam muncrat kemana-mana. Sinta menarik daging itu, mencoba memotong urat lehernya. "Wah, kutu busuk!" raung Wewe Gombel itu. Tangan raksasanya mencoba menepuk Sinta seperti menepuk nyamuk. Tapi Sinta terlalu lincah. Dia melompat salto ke udara, lalu menukik turun, menghantamkan tumitnya ke mata kiri makhluk itu. Tras! Mata itu pecah. Cairan hitam menyembur. Wewe Gombel itu mengamuk. Dia mengibaskan payudaranya yang panjang seperti cambuk raksasa.
Awas Yan! Salah satu payudara itu menyabet ke arahku. Gerakannya begitu cepat hingga menciptakan sonic boom. Aku melompat mundur, tapi ujungnya masih mengenai lengan kiriku. Rasanya seperti dihantam batang besi panas. Lengan astralku berasap. Sakitnya bukan main. Langsung tembus ke kesadaran. Jika di sini aku terluka, tubuh fisikku di sana pasti memar parah. Jangan bengong. Sinta mendarat di depanku, memasang kuda-kuda bertahan. Dia menggunakan susu itu sebagai senjata. Jangan sampai terlilit atau energimu akan disedot habis, kata Sinta. Wewe Gombel itu kini buta sebelah, tapi mustika di dahinya bersinar makin terang, memancarkan aura ungu yang membuat udara di sekitar kami menjadi berat. Tole masih terikat erat di lilitan payudara kirinya, menangis tanpa suara. Kembalikan anak itu, geram makhluk itu. Tiba-tiba tanah di bawah kami bergetar. Akar-akar pohon beringin yang terbuat dari tulang mencuat keluar, mencoba menjerat kaki kami. Sialan, dia mengendalikan medannya, teriakku. Aku melompat-lompat menghindari tusukan akar tulang itu. Aku harus mendekat. Aku harus memotong payudara yang melilit Tole itu. Aku memusatkan seluruh tenaga dalamku ke tangan kanan, membentuk pedang energi, pedang sukma. Pilah cahaya biru terbentuk di tanganku. Sin, cover aku. Aku mau masuk ke jangkauan serangnya. Gila kau Yan, itu bunuh diri. Lakukan saja. Aku melesat maju, melakukan gerakan zigzag di udara. Akar-akar tulang menyambar-nyambar, tapi Sinta dengan sigap memotongnya dengan cakar-cakarnya. Mati kau, teriak Sinta histeris, mencabik-cabik setiap rintangan yang menghalangiku. Dia benar-benar mesin pembunuh yang cantik. Aku berhasil masuk ke blind spot di bawah dagu makhluk itu, titik buta makhluk itu. Bau busuk nafasnya langsung menerpaku. Ini kesempatanku. Aku mengayunkan keris sukma sekuat tenaga, mengincar pangkal payudara kiri yang melilit Tole. Sing! Bilah pedangku menghantam kulit alot payudara itu. Keras sekali, seperti memotong karet ban truk yang berlapis baja. Tapi kerisku tajam. Perlahan tapi pasti, bilah itu menembus kulit daging dan Wewe Gombel itu menjerit kesakitan yang memekakan telinga. Getarannya membuat pandanganku kabur. Dia mengibaskan tubuhnya dengan liar. Aku terlempar, terpental jauh hingga menabrak batang pohon beringin. Aku memuntahkan energi, muntah darah di dunia astral. Rasanya tulang rusuk astralku remuk. Tapi aku berhasil. Payudara itu putus separuh, lilitannya melonggar, tubuh Tole merosot sedikit, hampir jatuh. Anaknya jatuh, teriakku. Sementara itu di sisi lain Mbah Margono sedang berjuang mati-matian. Dia sudah berhasil naik ke punggung Wewe Gombel itu, memanjat rambut gimbalnya yang penuh kutu raksasa. Kutu-kutu itu menyerang Mbah Margono, menggigit kulitnya. Tapi Mbah Margono membakar mereka dengan aura panas tubuhnya. Dasar setan alas, umpat Mbah Margono. Dia sudah berada tepat di belakang kepala makhluk itu. Tangannya yang bersinar merah menyala, ajian Pancasona, terjulur, mencoba meraih mustika ungu di dahi makhluk itu dari belakang. Tapi Wewe Gombel itu tidak bodoh. Dia tahu titik lemahnya diincar. Tiba-tiba dari punggung Wewe Gombel itu menyembul tangan-tangan kecil yang banyak sekali. Tangan-tangan bayi. Itu adalah jiwa-jiwa anak yang pernah dimangsanya dan kini menyatu dengan tubuh induknya. Tangan-tangan pucat itu menahan tubuh Mbah Margono, mencakar wajahnya, menarik pakaiannya. Lepaskan, bocah-bocah edan. Mbah Margono kewalahan. Rian, cepat selamatkan Tole. Mbah gak bisa tahan lama-lama. Mustikanya ngamuk. Situasi semakin kacau, chaos. Wewe Gombel yang terluka parah dan terancam kehilangan mustikanya menjadi semakin beringas. Dia tidak lagi peduli pada pertahanan. Dia memusatkan seluruh energinya untuk menyerang. Dari mulutnya
Dia menyemburkan cairan hitam pekat seperti aspal panas ke arahku. "Awas!" Sinta mendorongku ke samping. Cairan itu mengenai bahu kiri Sinta. Sinta menjerit. Bau indahnya melepuh. Zirah kulitnya meleleh. Asap berbau daging terbakar mengepul. "Sinta!" teriakku panik. Kemarahanku memuncak. Melihat Sinta terluka membuat rasionalitasku hilang. Berani-beraninya kau menyakiti dia. Mataku menyala biru terang. Bukan lagi mata batin biasa. Ini mata Dewa Ruci. Warisan leluhur yang jarang ku pakai karena menguras umur. Aku bangkit, mengabaikan rasa sakit di rusuk. Aku tidak lagi memegang pedang. Aku mengepalkan kedua tanganku. Energi biru membungkus seluruh tubuhku, membentuk avatar raksasa transparan di sekelilingku. Aku menerjang maju, menabrak dada Wewe Gombel itu dengan hantaman bahu sekuat tenaga. Makhluk raksasa itu terhuyung mundur. Guncangan itu membuat Mbah Margono hampir jatuh, tapi juga membuat tangan-tangan bayi di punggung itu terlepas sejenak. "Sekarang, Mbah!" teriakku. Mbah Margono memanfaatkan momentum itu. Dia melompat ke atas kepala Wewe Gombel, mencengkram rambut gimbalnya dengan satu tangan, dan tangan lainnya menghujam ke arah dahi. Jari-jari Mbah Margono mencengkram mustika ratu kelabang itu. "Dapat!" seru Mbah Margono. Tapi mustika itu tidak mau lepas. Batu itu seperti memiliki akar yang menancap ke otak sisi Wewe. Jangan ambil!" jerit Wewe Gombel itu. Suaranya bukan lagi satu suara, tapi ribuan suara jeritan anak-anak yang menyatu, memilukan dan meneror mental. Dia meraih kaki Mbah Margono dengan tangannya, membanting orang tua itu ke tanah dengan keras. Buam! Mbah Margono terkapar. Mustika itu belum tercabut, hanya bergeser sedikit, tapi itu cukup membuat Wewe Gombel itu kesakitan luar biasa dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Lilitan di tubuh Tole terlepas sepenuhnya. Anak itu jatuh melayang dari ketinggian 3 meter. "Tole!" Aku berlari, meluncur di tanah, sliding, untuk menangkap tubuh astral anak itu sebelum menyentuh tanah yang penuh tulang runcing. Aku berhasil menangkapnya. Tubuhnya dingin sedingin es. Nafasnya sangat tipis. "Sinta, bawa Tole pergi, kembali ke tubuh fisiknya, cepat!" perintahku sambil melempar tubuh Tole ke arah Sinta yang masih memegangi bahunya yang luka. "Tapi kau," Sinta ragu, matanya menatapku khawatir. "Pergi, aku akan bantu Mbah Margono," bentakku. Sinta menatapku tajam, lalu mengangguk. "Jangan mati bodoh." Dia menyambar tubuh Tole, lalu melesat terbang menjauh, menembus kabut, kembali ke arah pos ronda. Sekarang tinggal aku, Mbah Margono yang terkapar, dan Wewe Gombel yang sedang mengamuk buta. Makhluk itu meraung, memegangi dahinya yang berdarah ungu. Mustikanya miring, membuat aliran energinya tidak stabil. Tubuhnya mulai berubah bentuk, membengkak. Otot-ototnya meledak membesar. Payudaranya yang tadi panjang menjuntai, kini tertarik masuk kembali ke tubuhnya, tapi berubah menjadi duri-duri besar di dadanya. Dia bermutasi. Mustika itu mengambil alih sepenuhnya. Gawat! Mbah Margono bangkit berdiri terbatuk-batuk. Wajah astralnya memar-memar. Mustikanya overdrive, Yan. Dia mau meledakkan diri bersama area ini. Kalau meledak, satu desa Karangsetra bakal jadi desa mati. Jiwa semua warga bakal tersedot. "Terus bagaimana, Mbah?" tanyaku, berdiri di sampingnya, memasang kuda-kuda. Nafasku tersengal. Mbah Margono ludah energi. Dia menatapku sambil nyengir, tapi matanya serius. "Kita harus congkel itu batu sekarang juga, Yan, sebelum dia meleduk. Kamu tahan tangannya, Mbah yang congkel. Tapi resikonya apa, Mbah? Kalau gagal, kita berdua yang jadi penghuni baru pohon beringin ini." Makhluk di depan kami kini bukan lagi Wewe Gombel. Itu adalah monstrositas daging dan energi ungu yang berdenyut-denyut. Tingginya bertambah menjadi 7 meter. Mulutnya menganga lebar, bersiap menelan kami bulat-bulat. "Siap mati sahid, Le?" tanya Mbah Margono. "Belum kawin, Mbah," jawabku kecut.
Tapi ayo kita hajar, Bah. Kami berdua menerjang maju bersamaan, menyongsong maut yang menanti di depan mata, diiringi lolongan ribuan hantu hutan yang menyaksikan pertarungan penentuan ini. Aku dan Mbah Margono menerjang maju. Di hadapan kami, monster setinggi 7 meter yang dulunya Wewe Gombel itu meraung. Suaranya bukan lagi suara makhluk hidup, melainkan suara gesekan lempeng tektonik berat, rendah, dan menggetarkan seluruh atom di tubuh astralku. "Rian, kunci pergerakan tangannya," teriak Mbah Margono di tengah deru angin astral yang kencang. "Jangan biarkan dia menepuk jidatnya sendiri. Kalau dia menghancurkan mustika itu saat masih menempel, kita tamat." "Siap, Mbah." Aku memusatkan seluruh sisa energiku. Avatar biru transparan di sekelilingku memadat. Aku tidak menyerang wajahnya. Itu bunuh diri. Aku mengincar persendian. Makhluk itu mengayunkan tinjunya yang sebesar mobil city car ke arahku. Wush! Angin pukulan itu saja sudah membuatku terdorong ke belakang. Tapi aku tidak menghindar. Aku menangkapnya. Kedua tangan avatarku menahan kepalan tangan raksasa itu. Rasanya seperti menahan kereta api yang sedang melaju kencang. Tulang-tulang bahu astralku berderit ngeri. Kakiku terbenam ke dalam tanah yang terbuat dari tumpukan tulang belulang, membuat serpihan tulang muncrat kemana-mana. "Berat sekali, Mbah, cepat!" erangku. Gigiku beradu keras menahan beban. "Tahan, Le, tahan sebentar." Mbah Margono tidak membuang waktu. Dia tidak memanjat tubuh makhluk itu seperti tadi. Dia melakukan sesuatu yang gila. Dia melepas kain sarung yang melilit di pinggang celana Jawanya. Sarung yang bermotif kotak-kotak kusam. Terlihat biasa saja di dunia nyata. Tapi di sini, Mbah Margono memutar-mutar sarung itu di udara. Cambuk Amarasuli. Sarung itu memanjang, berubah menjadi pecut api yang menyala-nyala dengan panjang belasan meter. Mbah Margono melecutkan sarung sakti itu ke arah leher si monster. Cetar! Suara lecutannya membelah langit hitam di desa Karangsetra. Ujung pecut melilit leher beton makhluk itu. Mbah Margono menarik pecutnya, menjadikan leher monster itu sebagai tumpuan, lalu melesat terbang seperti Tarzan, berayun menuju wajah mengerikan itu. Monster itu sadar ada bahaya. Tangan kirinya yang bebas bergerak hendak menampar Mbah Margono yang sedang melayang di udara. "Jangan harap," teriakku. Aku melepaskan tangkapan pada tangan kanannya, lalu melompat ke arah dada monster itu. Avatar biruku merentangkan tangan, memeluk dada bidang makhluk itu, dan dengan sisa tenaga terakhir, aku melakukan bantingan. Aku mendorong tubuhnya ke belakang sekuat tenaga, mencoba merusak keseimbangannya. Makhluk itu oleng. Tangan kirinya meleset, hanya menyambar angin di tempat Mbah Margono tadi berada. Dan saat itulah Mbah Margono mendarat, tepat di hidung rata monster itu. Jarak mereka sangat dekat. Bau busuk nafas monster itu pasti tak tertahankan. Tapi Mbah Margono tampak tak peduli. Dia berdiri kokoh di atas hidung itu. Matanya menatap tajam ke arah mustika Ratu Kelabang yang tertanam di dahi. Berdenyut liar memancarkan cahaya ungu. "Sudah cukup main-mainnya, Nduk," bisik Mbah Margono pelan, namun suaranya terdengar jelas di telingaku. "Barang bagus begini kok dipakai buat jahat. Sini, Mbah simpan." Monster itu menjerit. Mata belatungnya melirik ke atas, menatap Mbah Margono dengan kebencian murni. Dia mencoba menggerakkan kepalanya, mengibaskan Mbah Margono jatuh. Tapi Mbah Margono sudah menempelkan telapak tangannya ke dahi makhluk itu, tepat di sekeliling mustika. Aji pukulan geni sewu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membakar jaringan daging yang memegang batu itu. Zzz. Asap hitam mengepul dari dahi makhluk itu. Daging busuk di sekitar mustika mendesis, terbakar oleh panas spiritual tangan Mbah Margono. Monster itu meraung kesakitan, tubuhnya mengejang hebat. Guncangannya begitu kuat hingga aku terlempar dari dadanya, jatuh berguling-guling di tanah tulang. "Bah!" teriakku mencoba bangkit. Mbah Margono masih bertahan di sana,
mencengkeram batu itu dengan jari-jarinya yang kini berubah menjadi cakar besi. "Keras sekali, Cok," umpat Mbah Margono. "Akarnya dalam." Mustika itu melawan. Cahaya ungu meledak-ledak, mencoba menolak sentuhan Mbah Margono. Kulit tangan Mbah Margono mulai melepuh, terbakar energi jahat. Tapi guru tuaku itu malah tertawa, tawa yang mengerikan. "Semakin kamu melawan, semakin aku suka. Berarti energimu murni," kata Mbah Margono. Mbah Margono menjejakkan kakinya kuat-kuat di pipi monster itu untuk tumpuan, lalu dengan satu tarikan nafas panjang dan teriakan yang menggema, "Ah! Ruak!" Suara robekan daging basah terdengar menjijikkan. Mbah Margono menarik tangannya ke belakang, dan di genggamannya bersinar benda seukuran kepalan tangan bayi, berwarna ungu pekat, berlumuran darah hitam dan lendir. Mustika Ratu Kelabang berhasil dicabut. Seketika itu juga dunia seolah berhenti berputar. Monster raksasa itu membeku. Cahaya ungu di tubuhnya padam total. Tubuhnya yang tadi kekar dan bermutasi tiba-tiba layu seperti balon yang ditusuk jarum. Dagingnya mencair, tulangnya runtuh menjadi debu. Jeritan ribuan suara terdengar. Bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan pembebasan. Ribuan bola cahaya kecil berwarna putih melesat keluar dari tubuh monster yang hancur itu, terbang ke langit, bebas dari penjara daging yang selama ini mengurung mereka. Mbah Margono melompat turun dengan gaya salto yang agak berantakan karena faktor usia dan pinggang encok, mendarat di sampingku yang masih terengah-engah. "Dapat, Mbah?" tanyaku, suaraku parau. Mbah Margono membuka kepalan tangannya. Di sana, batu itu masih berdenyut pelan, tapi auranya sudah meredup, takluk di tangan tuanya yang baru. "Lumayan," Mbah Margono nyengir, mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju. "Warnanya bagus, cocok buat ake atau ganjel pintu lemari Mbah yang rusak engselnya." "Mbah, serius?" Aku menggelengkan kepala tak percaya. Di situasi genting begini, dia masih sempat memikirkan lemari. "Hancur lebur, Yan," kata Mbah Margono sambil melihat ke arah tumpukan debu sisa monster itu. "Energi negatif di tempat ini sudah bubar. Keseimbangan alam mulai kembali." Tiba-tiba pandanganku mulai kabur. Telingaku berdengung. Tubuh astralku berkedip-kedip. "Waduh, energimu habis, Le," kata Mbah Margono sigap. Dia menepuk pundakku. "Ayo pulang, jangan sampai putus di jalan. Sinta sudah nunggu." Kami memejamkan mata, membiarkan tarikan magnetis tubuh fisik menarik kami kembali. Mengentak. Rasanya seperti jatuh dari gedong lantai 10 dan mendarat di kasur pegas yang keras. Aku tersentak bangun, mataku terbuka lebar. Hal pertama yang kulihat adalah langit malam yang gelap dan wajah khawatir Pak RT yang menunduk di atasku. Mas Rian, sadar Mas." Aku terbatuk hebat. Rasanya paru-paruku baru saja diisi asap knalpot. Dadaku sakit, rusukku nyeri luar biasa. Efek dari hantaman payudara wewe gombel di dunia astral tadi bermanifestasi menjadi memar dalam di tubuh fisikku. Aku mencoba duduk, tapi kepalaku pusing 7 keliling. "Jangan banyak gerak dulu," suara lembut Sinta terdengar. Aku menoleh. Sinta dalam wujud yang tak terlihat oleh warga, duduk bersimpuh di sampingku. Wajah cantiknya pucat, bahu kirinya terlihat hangus, tapi sudah mampu mulai memudar lukanya. Dia tersenyum tipis. "Kamu gak apa-apa?" bisikku pelan. Sinta mengangguk. "Cuma lecet. Tole selamat." Aku mengalihkan pandangan ke arah pos ronda. Di sana, Tole sedang dipeluk ibunya, Bu Parti. Anak itu menangis kencang, tanda kehidupan yang sangat baik. Warga mengerumuni mereka dengan tangis haru. "Alhamdulillah," gumamku lega. Di depanku, Mbah Margono juga sudah sadar. Orang tua itu sedang meregangkan badannya, membunyikan tulang punggungnya. Kretek, kretek. "Aduh, boyokku," keluh Mbah Margono sambil memijat pinggangnya.
Lawan raksasa tadi bikin encokku kambuh. Harusnya tadi aku minta dia mijit dulu sebelum aku cabut nyawanya. Mbah, Pak RT langsung bersimpu di kaki Mbah Margono, mencium tangan kakek itu berkali-kali. Mbah Margono Sakti Mandraguna, terima kasih Mbah, terima kasih. Tole sudah sadar. Dia bilang dia mimpi buruk dikejar nenek-nenek, lalu ditolong kesatria cahaya. Mbah Margono tertawarnya, menepuk-nepuk kepala Pak RT. Kebetulan saja itu Pak RT. Kesatria cahayanya itu ya Mas Rian ini. Saya cuma bantu doa dari belakang sambil ngopi. Aku mendengus pelan. Bantu doa apanya? Wong dia yang nyapu jantung masalahnya. Terus anunya, setannya gimana Mbah? Tanya seorang warga dengan takut-takut. Matanya melirik ke arah kegelapan pohon beringin di ujung desa. Mbah Margono merogoh saku celana pangsi hitamnya. Maksudmu yang bikin gara-gara ini? Mbah Margono mengeluarkan sesuatu. Warga tersentak mundur serempak. Hawa dingin tiba-tiba menyergap area pos ronda itu lagi. Di tangan Mbah Margono, mustika Ratu Kelabang itu terlihat nyata. Bentuknya lonjong tidak beraturan, berwarna ungu gelap seperti darah beku, dan permukaannya kasar. Meski di dunia nyata, batu itu masih memancarkan aura intimidasi yang membuat bulu kuduk orang awam berdiri. Itu apa Mbah? Tanya Pak RT gagap. Ini namanya batu ake edisi terbatas Pak RT, jawab Mbah Margono santai. Dia melemparkan batu itu ke udara, lalu menangkapnya lagi, membuat warga menjerit kecil ketakutan. Ini sumber masalahnya. Benda ini yang ngundang demit sekabupaten buat pesta di desa sampean. Sekarang sudah saya ambil, jadi insya Allah desa ini aman. Demit-demit kroco lainnya bakal bubar sendiri, karena gak ada lagi yang kasih makan. Mau diapakan batu ini Mbah? Apakah mau dibuang ke laut selatan? Tanya Pak Warto, saksi mata tadi. Mbah Margono menggeleng, wajahnya tiba-tiba serius, dibuat-buat. Oh jangan, kalau dibuang nanti temu tuan baru bikin masalah lagi. Bahaya, harus diamankan oleh profesional. Dia mengeluarkan sebuah sapu tangan kumal dari saku lainnya, lalu membungkus batu itu dengan hati-hati, seolah sedang membungkus berlian mahal. Biar saya simpan saja. Kebetulan di rumah koleksi barang antik saya masih kurang yang warna ungu. Biar lengkap Mejiku Hibiniunya. Mbah Margono mengedipkan sebelah matanya ke arahku. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan senyum. Dasar tua bangka gila. Dia baru saja bertaruh nyawa melawan iblis kuno, dan sekarang dia bicara seolah baru dapat mainan dari hadiah Ciki. Sudah Pak RT, masalah beres. Tole dirawat baik-baik, kasih minum air kelapa hijau biar racun gaibnya hilang. Besok pagi suruh warga gotong royong bersihkan area ringin itu. Kalau perlu tebang saja, ganti tanam pohon mangga, biar kalau berbuah bisa dirujak bareng-bareng. Mbah Margono berdiri, merapikan sarungnya. Rian, kuat bawa motor enggak? Kalau enggak kuat, biar Sinta yang nyetir. Kamu dibonceng setan. Aku tertawa kecil. Rasa sakit di rusukku mulai berkurang berkat energi pemulihan diri. Aku berdiri perlahan, dibantu Sinta yang tak terlihat menopang sikuku. Kuat Mbah, malu sama motor. Kami berpamitan. Warga desa tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Bahkan ada yang memaksa memberikan ayam jago dan sisir pisang sebagai tanda terima kasih. Mbah Margono dengan senang hati menerima pisangnya, tapi menolak ayamnya dengan alasan susah bawanya naik motor, nanti dia masuk angin. Fiction biruku menderu membelah jalanan desa yang kini terasa jauh lebih ringan. Kabut hijau beracun yang tadi dilihat mata batinku sudah hilang sepenuhnya. Udara terasa segar, meski dingin malam masih menggigit. Mbah Margono melaju di depan dengan astrea bututnya. Pisang sesisir terikat di behel belakang motor,
bergoyang-goyang lucu. Gila, gumamku di balik helm. Apanya yang gila, Yan? Suara Sinta terdengar di telingaku. Kali ini aku bisa merasakan dia duduk di jok belakang dengan lebih nyata. Dia memelukku erat, menyandarkan kepalanya di punggungku. Ada rasa hangat yang menjalar, bukan rasa dingin hantu pada umumnya. Mungkin karena ikatan batin kami yang semakin kuat setelah pertarungan tadi. Guru itu, jawabku. Beliau menyimpan mustika sejahat itu cuma buat koleksi. Kamu rasakan kan tadi energinya? Itu batu haus darah. Mbah Margono bukan orang sembarangan, Yan, kata Sinta lembut. Di tangan orang lain, batu itu adalah kutukan. Di tangan Mbah Margono, itu cuma batu hiasan. Energinya diredam total. Aku salut sama orang tua itu, meskipun tingkahnya kayak badut. Aku tersenyum. Ya, dia memang badut. Badut paling sakti di tanah Jawa. Aku menarik gas lebih dalam, mengejar lampu belakang motor Mbah Margono yang redup. Jalanan di depan kami gelap, membelah hutan jati yang sunyi. Tapi aku tidak takut. Malam ini kami menang. 1 nyawa terselamatkan, 1 monster musnah, dan 1 batu bertuah menambah koleksi lemari kusam guruku. Akan tetapi, di saku jaketku, ponselku bergetar. 1 pesan masuk. Aku menepi sebentar, membiarkan Mbah Margono melaju duluan. Kenapa berhenti? Tanya Sinta. Aku membuka ponsel. Cahaya layar menyilaukan mata. Ada pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Tidak ada foto profil. Isinya singkat, tapi membuat darahku yang baru saja tenang kembali berdesir hebat. Rian, jangan senang dulu. Mustika Ratu Kelabang itu ada pasangannya, Mustika Raja Kalajengking. Dan sekarang pemiliknya sedang mencarimu karena kau telah mengambil betinanya. Hati-hati. Aku terdiam. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ada apa, Yan? Desak Sinta, merasakan perubahan detak jantungku. Aku mematikan layar ponsel, memasukkannya kembali ke saku, menatap jalan gelap di depan. Nggak ada apa-apa, Sin. Cuma spam pinjaman online. Bohongku. Aku tidak mau merusak momen kemenangan ini. Belum saatnya. Aku kembali menyalakan mesin Vixen. Ayo pulang, aku butuh tidur seminggu. Motor melaju, meninggalkan desa Karangsetra yang kini damai, menuju kegelapan jalan raya, menyongsong bahaya baru yang mungkin sudah mengintai di tikungan berikutnya. Karena bagi orang seperti kami, aku, Putri Sinta, dan Mbah Margono, horor tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya mengambil jeda untuk bernafas. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Fakta secara pamit. Terima kasih Mbah Margono dan Rian, Putri Sinta, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Fakta sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Matur nuwun.